Assalamualaikum, salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, dan salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang di Mr. Quote Channel. Seperti biasa, kita akan ngobrol dengan gaya sersan, yaitu serius dan tetap santai, teman-teman ya. Disclaimer dulu sebelum kita mereaksi video. Kali ini dan untuk seterusnya, saya akan mereaksi video-video dari Wahabi dan lain-lain itu sendirian, tidak bersama partner saya, karena partner saya punya kesibukan yang lebih padat yang tidak bisa ditinggalkan, dan beliau harus menjalani kegiatan atau kesibukan yang di sana ya, bukan di sini. Bukan berarti kita ada konflik atau masalah, enggak ada sama sekali, dan insya Allah nanti beliaunya akan sesekali datang ya untuk menemani saya lagi. Oke, kali ini kita akan mereaksi dari channel Wahabi Lampai Channel. Informasi ini ya tersebar luar biasa, lebih dari 12.000 jamaah hadir. Ya, ini kajian akbar bersama Ustaz Dr. Khalid Basalamah pada Ahad 29 Juni 2025. Ini mencetak sejarah, lebih dari 12.000 jamaah memadati lapangan pesantren Darus Solihin ya, Gunung Kidul. Ya, jumlah ini melampaui kita kajian akbar 2019 bersama Ustaz Nuzul Dzikr yang dihadiri 10 ribuan jamaah. Masya Allah. Ini sahabat Lampai Channel. Lapangan lengkap dan dokumentasi menyusul insya Allah. Ini atau siapa yang informasikan seperti ini. Tapi artinya sahabat Lampai Channel, ini beliau ya ketika difitnah tidak mempengaruhi ya. Dia sedang membanggakan jamaah yang katanya NU di daerah Gunung Kidul ya, sebanyak 12.000, membanggakan jamaah yang hadir di sana sebanyak itu. Dia lagi happy, teman-teman, lagi seneng, dia lagi berbunga-bunga dan lagi euforia mengenai fenomena yang terjadi dengan jamaah pengajian yang membludak di Gunung Kidul yang dihadiri oleh Pak Khalid Basalamah ya. Oke, kita koreksi satu-satu. Seandainya dia mau mikir, teman-teman, kita akan koreksi. Ini jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 284,4 juta jiwa ya. Itu penduduk Indonesia. Kemudian jumlah umat muslim di 2025 diperkirakan sekitar ada 86,98%. Ya, ini dari kalangan muslim. Artinya dari 284 juta itu, yang 244,7 juta itu beragama Islam. Nah, saudara kita Wahabi ini sedang membanggakan kelompoknya yang hadir sebanyak 12.000 dari jumlah total umat Islam sebanyak 244,7 juta. Ini kan berarti dia bersenang-senang di dalam mimpinya sendiri, teman-teman ya. Bagaimana tidak, dia sudah menganggap banyak jamaahnya, membludaknya sebesar itu dari total 12.000 jamaah yang datang dari total jumlah penduduk muslim di Indonesia yang sebanyak 244,7 juta jiwa. Katanya yang 12.000 itu dari kalangan NU, katanya dia. Kita cek di NU, teman-teman ya. NU data terakhir dari Gus Yahya tahun 2024. Ini survei menyebut 56% warga Indonesia ini mengaku NU. 56% warga Indonesia mengaku NU. Artinya dari jumlah 284 juta jiwa itu, 56%-nya mengaku NU. Berarti jumlah total warga Nahdliyin dari total 56% sekitar 159 juta jiwa ya. Andaikan nih yang benar-benar ikut kajian Pak Khalid Basalamah di Gunung Kidul itu warga NU semua, 12.000 itu berbondong-bondong katanya, tobat mengikuti sana,
Artinya dari 159 juta jiwa yang terpotong menjadi 12.000 jiwa yang ikut ke sana, ini masih belum mencapai 0,1%-nya teman-teman ya. Jadi masih sedikit sekali. Walaupun jumlah itu ya cukup banyak gitu loh, 12.000 teman-teman ya. Kan ini warga ini orang awam ini, artinya ini orang NU ya, seorang petenis dia ya. Mereka alhamdulillah rindu dengan ilmu, bukan rindu dengan joget-jogetan ini. Ya ini ya seorang penjara, mereka banyak yang datang ini, dan ini orang-orang awam ini, orang-orang NU, masya Allah diberikan hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan menjaga Ustaz Khalid Basalamah. Orang yang mengikuti kajian Wahabi menurut dia adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang rindu dengan ilmu. Tapi narasi dia setelah mendapatkan ilmu ya, dia yang mungkin sudah tahunan terlibat di kajian-kajian Salafi Wahabi, dia mempunyai narasi seperti ini. Kaum Lahabi kepanasan, hampir 12.000 warga NU hadir. Oke. Jadi setelah dia dapat ilmu di kajian Wahabi, dia mempunyai narasi kita warga Nahdliyin ini adalah kaum Lahabi, yaitu pengikut Abu Lahab. Berarti warga NU ini adalah orang-orang kafir menurut dia. Oke. Lalu dengan pernyataan dia yang tadi, yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang hadir itu adalah orang-orang awam, yaitu orang-orang NU. Narasi dia berarti semua orang NU itu awam ya. Atau bisa dibalik, orang-orang awam adalah orang-orang NU. Begitu narasi dia teman-teman ya. Dari sini dia terlalu hiperbola dalam menyampaikan sesuatu, selalu membering opini yang sesat. Biasalah, sugesti mereka seperti itu teman-teman ya. Lalu bagaimana sikap kita menanggapi hal ini? Ya biasa saja. Orang-orang yang pindah ke madhab-madhab baru, yang mungkin mereka tidak mendalami di madhab yang dulu, di madhab NU, andai kan di kelompok NU mereka agak mendalami NU itu seperti apa. Mereka taunya NU itu ya di permukaan saja, ikut-ikutan saja. Lalu ketika mereka mendapatkan FOMO atau promo dari YouTuber, influencer atau konten kreator dari para Wahabi, mereka agak tertarik gitu teman-teman ya. Ibaratnya begini. Ibarat makanan di NU ini adalah makanan-makanan tradisional tuh ya. Jadi ada nasi Padang, ada sate, ada nasi uduk, ada nasi kuning dan lain-lain ya. Dan untuk organisasi atau kelompok-kelompok yang baru, apalagi yang seperti Wahabi, yang katanya ketika masuk di Wahabi itu 1 bulan sudah menjadi orang pinter, 1 bulan sudah menjadi orang yang pinter agama, memahami agama karena bersumber langsung dengan Al-Quran dan hadis. Maka ibaratnya mereka ibarat makanan adalah makanan siap saji ya teman-teman, makanan modern. Makanan-makanan modern seperti burger, kemudian sosis, tempura, atau kebab dan lain-lain teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana hasilnya nanti? Ya kita bisa mengecek. Jadi lebih aman mana antara makanan tradisional dan makanan-makanan modern? Tentu orang yang waras akan memilih makanan tradisional untuk jangka panjang ya, karena resiko untuk kesehatan itu minim dibanding makanan-makanan yang modern yang terlalu banyak bahan kimia. Itu risiko di kesehatan dalam jangka pendek pun sudah ada, kan itu ya. Atau bisa diibaratkan kalau kita NU ini belajar agama tidak langsung mengambil dari bahan bakunya langsung kita makan, enggak teman-teman ya. Kita masak dulu, kita olah dulu dari beberapa proses, akhirnya menjadi masakan dan siap kita santap. Beda dengan Salafi Wahabi, mereka langsung makan di induknya, mereka langsung makan padinya, mereka langsung makan singkongnya mentah-mentah tanpa diolah dulu. Cepat kenyang, tapi lama-lama juga akan mengganggu kesehatan. Dia juga akan sakit perut juga kan, begitu teman-teman ya, ibaratnya makanan. Selama tidak sadar, mereka tetap akan menyukai makanan-makanan yang modern, makanan-makanan yang baru gitu ya, yang baru ada di pasaran. Karena enak, langsung bisa dimakan, kan gitu. Tapi lama-lama jika mereka sudah menyadari bahwasanya makanan yang modern ini yang terlalu banyak mengandung bahan kimia ini berbahaya bagi kesehatan, dengan bukti-bukti yang ada bahwasanya konsumen tetap dari makanan-makanan ini mengalami sakit, mengalami gangguan kesehatan yang serius.
Maka satu persatu mereka akan sadar dan akan kembali kepada makanan yang lama. Seperti itu teman, makanan tradisional, makanan yang lebih aman, seperti itu teman-teman ya. Jadi fenomena alam ya biasa saja lah ya, seleksi alam itu. Lalu apakah kita panas? Enggak panas sama sekali. Mau se-Indonesia ke Wahabi semua silakan saja, kan gitu ya. Karena apa? Itu kan takdir Allah sudah, perjalanan Allah. Allah menakdirkan begitu ya sudah, kita jalani saja. Sebagaimana orang-orang awam ya banyak juga yang ke Syiah. Itu juga takdir Allah. Mereka menggiring orang ini ke Syiah. Allah lah yang menggiring hati orang-orang awam ini ke Syiah atau ke Wahabi atau ke Ahlussunnah wal Jamaah ya teman-teman ya. Jadi seperti itu saja, santai saja. Dan untuk Wahabi Lampai Channel nggak usah terlalu euforia gitu loh, karena dengan jumlahnya segitu Anda bangga-banggakan, Anda bandingkan saja, nggak usah dibandingkan ke NU lah ya, nggak usah Anda, jangan bandingkan ke Aswaja, bandingkan ke Syiah saja. Ketika Syiah datang di acara Asyura di stadion, itu kalah jumlah Anda Wahabi yang datang di situ. Jadi nggak usah jauh-jauh Anda membandingkan ke Ahlussunnah wal Jamaah begitu loh ya. Oke, itu saja teman-teman ya untuk hari ini. Terima kasih supportnya dan terima kasih terus dukungannya. Mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.